Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Syahrawardi, guru kelas 4 di SD Negeri 1 Tumingki, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. SD Negeri 1 Tumingki berjarak sekitar 35 km dari ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Kota Kandangan. Biasanya sehari-hari saya menggunakan kendaraan bermotor untuk pergi ke sekolah dengan jarak tempuh sekitar 1 jam. Tahun ini adalah tahun kelima saya mengajar di sini, dan pada tahun ini juga dimulai kurikulum merdeka, yaitu pada kelas 1 dan kelas 4, di mana saya bertugas mengajar di kelas 4. Beberapa tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka diantaranya ketidaksetaraan akses pendidikan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa sekolah mungkin memiliki sumber daya yang lebih terbatas dibandingkan dengan yang lain, sehingga mereka mungkin kesulitan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan baik. Persiapan guru. Pelaksanaan kurikulum merdeka memerlukan persiapan dan pelatihan guru yang memadai. Tidak semua guru mungkin siap untuk mengadaptasi kurikulum baru ini, dan pelatihan yang memadai mungkin tidak tersedia di semua daerah. Kurangnya bahan ajar yang sesuai. Kurikulum merdeka menekankan penggunaan sumber daya lokal dan konten yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Namun di beberapa daerah mungkin sulit untuk menemukan bahan ajar yang sesuai dengan pendekatan ini. Evaluasi dan pemantauan. Pemantauan dan evaluasi yang baik diperlukan untuk memastikan efektivitas kurikulum merdeka. Namun mungkin sulit untuk mengukur hasil pendidikan secara konsisten di seluruh negeri, terutama jika kurikulum disesuaikan di sekolah. Perubahan mindset. Kurikulum merdeka juga memerlukan perubahan dalam mindset siswa, guru, dan orang tua terkait dengan pendidikan. Proses ini mungkin memerlukan waktu dan upaya yang cukup untuk diimplementasikan. Pengawasan dan standarisasi. Ada kekhawatiran bahwa dengan adanya lebih banyak fleksibilitas dalam kurikulum, bisa terjadi penurunan standar pendidikan di beberapa sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan kontrol yang ketat untuk memastikan bahwa standar pendidikan tetap terjaga. Persiapan tenaga kerja. Beberapa orang khawatir bahwa implementasi kurikulum merdeka mungkin tidak memadai mempersiapkan siswa untuk dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Perbedaan kualitas pendidikan. Kurikulum merdeka mungkin berjalan dengan baik di beberapa sekolah, sementara di sekolah lain, kualitas pendidikan mungkin tetap rendah. Ini bisa mengakibatkan kesenjangan pendidikan yang lebih besar di antara sekolah-sekolah. Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak terkait terus bekerja untuk mengatasi berbagai tantangan ini dalam rangka meningkatkan efektivitas kurikulum merdeka dan memastikan bahwa pendidikan yang berkualitas dapat diakses oleh semua siswa di seluruh negeri. Praktek baik ini dipandang penting karena beberapa alasan, yaitu personalisasi pendidikan. Praktek baik seperti kurikulum merdeka memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa. Ini membantu setiap siswa mencapai potensi yang terbaik. Relevansi lokal. Dengan mengizinkan penggunaan sumber daya lokal dan konten yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, pendidikan menjadi lebih bermakna dan kontekstual. Siswa lebih mungkin merasa terhubung dengan materi yang diajarkan. Fleksibilitas. Praktik baik ini memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru untuk menghadapi kurikulum sesuai dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan dan kebutuhan siswa mereka. Mengatasi kesenjangan pendidikan. Praktek seperti ini dapat membantu mengatasi kesenjangan pendidikan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan.
serta antara sekolah yang memiliki sumber daya yang berbeda. Ini memungkinkan lebih banyak sekolah untuk memberikan pendidikan berkualitas. Keterlibatan siswa dan orang tua. Praktek baik ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan orang tua dalam proses pendidikan. Ketika siswa merasa bahwa pendidikan mereka relevan dan mereka memiliki suara dalam proses ini, mereka lebih termotivasi untuk belajar. Inovasi pendidikan. Praktik seperti kurikulum merdeka mendorong inovasi dalam pendidikan. Guru dan sekolah mungkin mencari cara baru dan kreatif dalam mengajar dan mengukur hasil belajar siswa. Kemampuan kritis dan kreatif. Praktek baik ini dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif karena mereka mendorong untuk berpikir secara mandiri dan mengeksplorasi berbagai sudut pandang. Kesiapan untuk dunia nyata. Dengan memberikan pendidikan yang lebih relevan dan terkait dengan dunia nyata, praktek seperti ini membantu siswa lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Praktek baik ini jika diimplementasikan dengan baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Peningkatan pendidikan inklusif. Praktek seperti ini juga dapat membantu meningkatkan pendidikan inklusif dengan memperhatikan kebutuhan beragam siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Secara keseluruhan, praktek baik dalam pendidikan seperti kurikulum merdeka adalah kunci untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik, relevan, dan inklusif yang dapat membantu mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas dan mempersiapkan generasi muda untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Sekolah di pegunungan seringkali menghadapi tantangan unik dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tantangan-tantangan ini dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan kurikulum merdeka di daerah pegunungan. Berikut beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh sekolah di pegunungan. Aksesibilitas geografis. Sekolah di pegunungan seringkali sulit diakses karena medan yang sulit, jarak yang jauh, dan infrastruktur yang kurang baik. Ini dapat menghambat mobilitas siswa, guru, dan sumber daya pendidikan. Keterbatasan infrastruktur. Sekolah di daerah pegunungan mungkin memiliki fasilitas yang terbatas atau bahkan tidak memadai seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan akses internet. Ini bisa membuat pelaksanaan kurikulum merdeka yang berfokus pada sumber daya lokal menjadi sulit. Guru yang berkualitas mungkin tidak banyak di daerah pegunungan, dan guru yang ada mungkin menghadapi tantangan dalam hal pelatihan dan pengembangan profesional. Ini bisa mempengaruhi kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum dengan baik. Ketersediaan bahan ajar. Daerah pegunungan mungkin memiliki keterbatasan dalam hal bahan ajar yang relevan dan sumber daya pendidikan lainnya. Ini dapat menghambat kemampuan guru untuk memberikan pendidikan yang beragam dan kontekstual. Kurangnya akses teknologi. Kurikulum merdeka dapat memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang lebih baik. Tetapi daerah pegunungan seringkali memiliki keterbatasan akses ke teknologi komunikasi dan informasi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perlu adanya dukungan yang kuat dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas setempat. Ini mungkin melibatkan penyediaan infrastruktur yang baik, pelatihan guru yang khusus untuk kebutuhan daerah pegunungan, pengembangan bahan ajar yang sesuai, dan upaya kolaboratif dengan komunitas setempat untuk memastikan keberlanjutan pendidikan yang berkualitas. Untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh sekolah di pegunungan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, perlu dilakukan sejumlah langkah strategis. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sekolah, komunitas, dan organisasi terkait adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah pegunungan.